Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sejarah yang budiman, kembali lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya tentang Fathu Mekkah atau penaklukan kota Mekkah. Setelah Rasulullah SAW memasuki kota Mekkah dan beliau melaksanakan tawaf, lalu beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau berkata, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dia telah menepati janjinya, menolong hambanya, memberi kemenangan bagi tentaranya, dan mengalahkan kumpulan musuh dengan sendirinya. Ketahuilah bahwa semua kemuliaan, tahta dan harta adalah di bawah kedua kakiku ini, kecuali yang menjaga Ka'bah dan memberi minum jemaah haji. Kemudian beliau berkata, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dari kalian dan pengagungan terhadap nenek moyang, manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Beliau lalu melanjutkan, wahai kaum Quraisy, menurut kalian apa yang akan kulakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, kebaikan, sebagai saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia. Beliau bersabda, aku sampaikan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan saudaraku Yusuf. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian, sebab Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas. Seakan waktu berhenti sejenak untuk menyimak kata-kata tersebut. Betapa agung dan mulianya engkau wahai Rasulullah. Telah datang waktunya pembalasan di saat mereka tidak berdaya, sedangkan engkau memiliki kekuatan yang lengkap, kekuasaan, kemenangan, dan mereka dalam kondisi paling rendah, hina dan lemah. Hanya dengan isyarat darimu, bisa saja kepala-kepala akan terpisah dari badannya, jasad-jasad dibakar dan darah dikucurkan demi menuntaskan perhitungan yang lewat dan memadamkan bara dendam serta api kemarahan. Sungguh saat itulah kesempatan melampiaskan segala amarah. Namun engkau tidak mengenal dendam dan juga benci terhadap musuh-musuhmu. Padahal mereka telah mengeluarkanmu, mengusirmu, menghinakanmu, mencacimu, memboikotmu, membuatmu kelaparan, menyakitimu, memerangimu, dan menghasut orang-orang agar berpaling darimu. Mereka pula telah membunuh sahabat-sahabatmu. Mereka tumpahkan darahmu, hingga tak cukup kata-kata untuk menggambarkan siksaan mereka terhadapmu. Andai saja mereka dapat membinasakanmu, sudah tentu akan mereka lakukan. Kini engkau memegang leher-leher mereka. Mereka semua dalam genggamanmu, tunduk di bawah kedua kakimu, dan menunggu putusan darimu. Hanya sepatah kata keluar dari mulutmu dan isyarat jarimu, maka mereka tentu akan binasa. Lantas, mengapa engkau sudi memaafkan mereka? Siapakah yang dapat melakukan hal demikian? Hal yang sangat mulia, agung dan ulas asih selain daripada Muhammad SAW. Beliau telah mencontohkan bagaimana menjadi pemaaf di saat mampu melakukannya, berlapang dada dan murah hati terhadap musuh-musuhnya. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia dan tidak akan terulang kembali.
Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkannya untuk membalas kejahatan musuh-musuhnya, tetapi beliau tidak melakukannya. Bahkan beliau tidak memaksa mereka untuk masuk Islam dan membiarkan mereka hidup bebas dan aman. Usai berkhutbah, Rasulullah SAW duduk di dalam masjid. Ali bin Abi Thalib mendekatinya dengan membawa kunci Ka'bah, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kumpulkanlah kepada kami pengelolaan Ka'bah dan pengurusan air minum." Beliau berkata, "Sesungguhnya aku akan memberikan apa yang ditetapkan bagi kalian, bukan apa yang kalian pinta." Rasulullah SAW bertanya, "Di mana Utsman bin Talha?" Dia merupakan juru kunci Ka'bah. Beliau memanggilnya lalu berkata, "Peganglah kunci ini, hai Utsman. Hari ini adalah hari kebaikan dan pemenuhan janji." Dengan demikian, pemegang kunci Ka'bah berada pada keturunan Utsman. Ketika Nabi SAW usai melaksanakan tawaf, beliau turun dari tunggangannya lalu berhenti di makam Ibrahim untuk menunaikan salat 2 rakaat. Setelah itu, beliau pergi ke sumur Zamzam, meminum airnya dan berwudu. Sementara kaum muslimin mengikuti di sekelilingnya, mengambil sisa-sisa wudu beliau dan membasuhkannya ke wajah mereka. Menyaksikan itu, orang-orang musyrik berkomentar, "Kami tidak pernah melihat dan mendengar ada raja melebihi ini." Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dan melihat dindingnya dipenuhi gambar-gambar malaikat dan nabi. Beliau melihat gambar Ibrahim alaihissalam yang memegang azlam, anak panah pengundi nasib. Beliau melihat pula patung berbentuk burung merpati terbuat dari kayu. Beliau langsung mematahkannya dan melemparnya ke atas tanah. Adapun gambar Ibrahim alaihissalam, Muhammad SAW menatapnya lalu bersabda, "Semoga Allah membinasakan mereka yang telah menjadikan orang tua kami bersumpah dengan azlam." Apa hubungannya Ibrahim dengan azlam? Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Kemudian beliau memerintahkan semua gambar itu dihapus. Di sekeliling Ka'bah terdapat patung-patung yang dilekatkan dengan timah. Nabi SAW menyingkirkan patung-patung itu dengan tongkatnya sambil berkata, "Yang hak itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap." Setiap kali Nabi SAW memukul muka patung itu, tengkuknya langsung jatuh. Dan setiap beliau menunjuk tengkuknya, mukanya jatuh pula, sampai semua patung runtuh dan tak tersisa sedikit pun. Apa yang dilakukan Nabi SAW pada hari pertama penaklukan Mekah adalah sesuatu yang sejak mula ingin beliau lakukan saat memulai dakwahnya. Beliau berdakwah untuk meninggalkan penyembahan berhala sepanjang 20 tahun lamanya. Selama itu pula kaum Quraisy memeranginya tanpa belas kasih. Kini beliau telah berhasil menyucikan Ka'bah, menghancurkan patung, melenyapkan penyembahan berhala, tahayul, dan perbuatan jahiliyah. Orang-orang Quraisy menyaksikan dengan mata kepala mereka ketika Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka yang senantiasa mereka sembah berjatuhan. Betapa kaum Quraisy tidak berdaya membelanya, dan patung-patung itu tak dapat mempertahankan dirinya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Sementara itu Abu Sufyan, Itab bin Usaid, dan Harith bin Hisham tengah duduk di halaman Ka'bah. Itab berkata, "Allah telah memuliakan Usaid karena dia tidak sempat mendengar suara ini. Jika mendengarnya, dia sangat membencinya." Harith bin Hisham menimpali, "Demi Allah, kalau saja aku tahu dia itu benar, tentunya aku akan mengikutinya." Abu Sufyan lalu berkata, "Aku tidak mau mengatakan apa-apa, karena jika aku berbicara, maka batu-batu ini akan mengatakan sesuatu tentangku." Nabi SAW lalu mendatangi mereka dan bersabda, "Aku tahu apa yang kalian ucapkan."
Kemudian beliau menyebutkan pada mereka apa yang mereka katakan. Itab dan Harith lalu berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, tak seorang pun yang mengetahui apa yang kami perbincangkan, dan tak seorang pun dari kami yang memberitahumu. Begitulah azan pertama dikumandangkan dari Ka'bah sejak hari penaklukan Mekah hingga hari ini, dan sampai hari kiamat kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi SAW memasuki kota Mekah, beliau sudah menetapkan hukuman mati kepada beberapa orang musyrik, meskipun mereka didapati berlindung di balik tirai Ka'bah. Di antara mereka adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Rasulullah SAW memerintahkannya untuk dibunuh karena dia murtad menjadi musyrik setelah sebelumnya masuk Islam dan menjadi penulis wahyu bagi Rasulullah SAW. Setelah murtad, dia kembali bergabung bersama kaum Quraisy. Abdullah lalu menghadap Utsman bin Affan, saudara sesusuannya untuk meminta perlindungan. Utsman menerimanya dan membawanya menemui Rasulullah SAW setelah penduduk Mekah sudah tenang. Lalu dia memintakan jaminan keamanan bagi Abdullah. Rasulullah SAW cukup lama diam. Kemudian beliau berkata, baiklah, dan beliau memberinya jaminan keamanan. Masuk Islam juga Ummu Hakim bintil Harith, istri dari Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Lalu Ummu Hakim meminta jaminan keamanan kepada Muhammad, dan beliau memberikannya. Ummu Hakim segera keluar Mekah menemui suaminya dan membawanya pulang ke Mekah. Begitu pula dengan Safwan bin Umayyah yang mendapat jaminan keamanan. Bahkan beliau memaafkan Hindun, istri Abi Sufyan, yang mengunyah hati Hamzah, paman Rasulullah SAW. Hindun lalu menghancurkan berhalanya sendiri dengan kapak dan berujar, kami semua tertipu olehmu. Demikianlah ampunan Rasulullah SAW meliputi mereka yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan hukuman mati. Ummu Hani, putri dari Abu Talib, melindungi dua orang musyrik dan meminta jaminan perlindungan dari Nabi SAW. Beliau berkata, telah kami beri perlindungan kepada siapa saja yang engkau beri perlindungan, dan kami beri keamanan kepada siapa saja yang engkau beri keamanan. Ampunan Nabi Muhammad SAW mencakup pula pada mereka yang paling keras memusuhi beliau. Pada keesokan hari, usai penaklukan Mekah, kabilah Khuza'ah membunuh seorang musyrik dari kabilah Hudzail. Nabi SAW sangat marah, lalu berdiri di hadapan penduduk Mekah dan berkhutbah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Karenanya kota Mekah itu haram dari perbuatan haram sampai hari kiamat. Karena itu tidak dihalalkan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya ataupun menebang pohon. Tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku, dan tidak dihalalkan bagiku melainkan sekarang ini karena marah kepada penduduknya. Kemudian ia diharamkan kembali sebagaimana diharamkan kemarin. Hendaknya orang yang hadir hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir, barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Rasulullah telah berperang di dalamnya, maka katakanlah, sesungguhnya Allah telah menghalalkannya bagi Rasulnya dan tidak menghalalkannya bagi kalian. Wahai orang-orang Khuza'ah, angkatlah tangan-tangan kamu dari pembunuhan, sebab yang demikian itu tidak ada gunanya. Kalian telah membunuh seseorang, maka aku yang membayar dendanya. Barang siapa yang membunuh setelah perkataanku ini, maka keluarga yang terbunuh berhak memilih dua pilihan. Mereka boleh menuntut balas darah pembunuhannya atau menuntut tebusannya. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut membuat orang-orang semakin cinta kepada beliau karena sifat pemaaf dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Seseorang lalu berdiri dan berseru,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghancurkan semua berhala yang ada di dalam rumahnya. Abu Bakar menuntun ayahnya Abu Quhafah yang sudah buta dan masih musyrik menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau berkata, "Kenapa engkau tidak membiarkannya tetap di rumahnya hingga aku yang mendatanginya?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, dialah yang seharusnya berjalan menemuimu dan bukan engkau yang mendatanginya." Abu Bakar mendudukkan ayahnya di hadapan Rasulullah. Lalu beliau mengusap dadanya dan berkata, "Masuklah Islam." Abu Quhafah pun masuk Islam. Orang-orang Quraisy berduyun-duyun masuk Islam, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Lalu mereka membaiat Nabi SAW. Betapa beliau sudah lama menunggu momen ini. Beliau tidak ingin memaksa kaum Quraisy masuk Islam dengan kekuatan. Sifat pemaaf dan ulas asih beliau telah meluluhkan hati mereka yang keras. Permusuhan dan api kebencian mereka selalu beliau balas dengan cinta kasih dan kebaikan. Rasa dengki dan dendam pada dakwah beliau selama ini telah membutakan mereka dari kemuliaan dan sifat toleransi beliau. Sejarah manusia tidak mengenal seseorang dengan akhlak semulia ini. Kaum Quraisy telah mendustakannya, memboikotnya, mengusirnya, memeranginya, menghasut manusia untuk menentangnya dan mengepungnya. Saat kemenangan berpihak kepadanya, dengan mudah beliau melupakan semua kejahatan dan kekejaman mereka. Malah beliau memaafkan dan membebaskan mereka tanpa hukuman apapun. Ketika Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, Fudalah datang menghampiri beliau dan ingin membunuhnya. Nabi SAW berkata kepadanya, "Apa yang engkau katakan pada dirimu?" Dia menjawab, "Tidak ada. Aku hanya menyebut nama Allah Azza wa Jalla." Nabi SAW lantas tertawa dan berkata, "Mohonlah ampunan kepada Allah." Kemudian beliau meletakkan tangannya ke dada Fudalah. Hati Fudalah pun merasa tenang lalu berkata, "Demi Allah, ketika beliau mengangkat tangannya dari dadaku, maka tiada sesuatu dari makhluk Allah yang lebih aku cintai selain beliau." Diriwayatkan bahwa ketika Safwan bin Umayyah hendak melarikan diri ke Yaman, Umair bin Wahab datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Safwan bin Umayyah adalah pemuka kaumnya. Dia telah melarikan diri dan hendak melemparkan dirinya ke laut karena takutnya kepadamu. Karenanya, sudilah engkau memberi jaminan keamanan kepadanya." Nabi SAW berkata, "Baiklah, dia seorang yang aman." Umar berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku tanda agar dia yakin bahwa engkau telah menjamin keamanannya." Nabi SAW memberikan sorbannya yang beliau pakai ketika memasuki Mekkah. Umair pun pergi mengejar Safwan sampai menemukannya. Lalu berkata, "Hai Safwan, demi bapak dan ibuku, demi Allah, jangan engkau binasakan dirimu. Aku telah datang membawa jaminan keamananmu dari Rasulullah SAW." Sambil menunjukkan serban Nabi kepada Safwan. Ketika Safwan menghadap Rasulullah SAW, dia berujar, "Orang ini mengatakan bahwa engkau telah memberikan keamanan untukku." Beliau menjawab, "Ya, benar demikian." Safwan berkata, "Berikan aku waktu 2 bulan untuk menentukan pilihan." Nabi SAW berkata, "Engkau boleh memilih hingga 4 bulan." Nabi SAW menginginkan dia masuk Islam dengan kondisi hati yang lapang, bukan berislam dengan kekerasan dan paksaan. Nabi SAW menetap di Mekah selama 15 hari. Di sana beliau mengatur segala urusannya dan mengajari ilmu agama kepada penduduknya. Di sela-sela itu, beliau mengirim beberapa kelompok untuk menyebarkan dakwah Islam dan menghancurkan berhala-berhala tanpa pertumpahan darah. Khalid bin Walid ditugaskan untuk menghancurkan Uzza. Selesai menghancurkannya, Khalid melakukan pembunuhan atas kabilah Bani Jazimah, padahal mereka telah meletakkan senjata mereka.
Ketika berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid bin Walid." Kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib kepada mereka dan bersabda, "Pergilah ke tempat mereka dan lihatlah apa yang terjadi pada mereka, dan jadikan urusan jahiliyah di bawah kedua kakimu." Ali berangkat dengan membawa harta yang diberikan Nabi SAW kepadanya. Setibanya di sana, Ali membayar diat sebagai tebusan dari mereka yang terbunuh dan mengganti rugi harta yang rusak atau hilang. Orang-orang berkata, "Apakah kalian lihat Rasulullah SAW setelah Allah membukakan baginya negerinya, maka beliau akan menetap di dalamnya?" Akan tetapi Nabi SAW bersabda, "Allah lah tempat berlindung, tempat hidupku di tempat hidup kalian, dan tempat matiku di tempat mati kalian." Rasulullah SAW telah memberikan contoh berbuat baik, memenuhi janji, dan menjaga perasaan orang lain dengan cara yang baik. Kemudian beliau pun kembali ke kota Madinah. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah sejarah penaklukan kota Mekah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.